Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penambahan jalan baru bukan satu-satunya solusi mengurangi kepadatan kendaraan. Di tengah pro kontra, Wakil Ketua pertama DPRD Bali dorong Tajen dilegalkan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kodanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kepadatan kendaraan di sejumlah titik strategis di Bali semakin hari semakin meningkat. Tak sedikit yang menganggap bahwa penambahan infrastruktur jalan menjadi solusi utama dalam mengurai kemacetan. Namun, penambahan jalan baru bukan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pendapat akademisi Gede Wirate mengatakan penambahan jalan baru bukanlah salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan, melainkan solusi sementara. Sebagai langkah alternatif, rekayasa lalu lintas menjadi solusi yang dinilai lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi sistem one way, pembatasan waktu operasional kendaraan tertentu, serta penataan parkir dan jalur khusus angkutan umum. Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Banyak pengendara masih abai terhadap peraturan lalu lintas, seperti berhenti sembarangan, melanggar lampu merah hingga parkir di badan jalan. Hal-hal ini jika tidak dikendalikan bisa memicu kemacetan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah ini, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan. Artinya bahwa pariwisata di Bali ini sekarang kan lagi high ya. Nah, dengan demikian tentunya ini akan memunculkan permasalahan baru terkait dengan kemacetan. Nah, solusi yang bisa kami berikan adalah bagaimana terjadi pembatasan kendaraan ya, utamanya adalah dari luar Bali. Nah, itu pada saat apa? Itu pada saat liburan panjang seperti Natal atau Tahun Baru. Nah, ini yang perlu kita batasi sehingga nanti mengurangi kemacetan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengembangan transportasi gitu ya. Tentu di sini BRT dan MRT gitu ya. Dengan demikian ini juga menurut saya akan mengurangi kemacetan di Bali. Kemudian terjadi juga rekayasa lalu lintas. Nah, ini pada jam-jam tertentu agar diatur bagaimana kendaraan yang masuk maupun keluar itu diatur sedemikian rupa. Nah, terakhir adalah edukasi masyarakat. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat ini supaya mau pada saat dia melaksanakan tugas itu tidak mempergunakan kendaraan pribadi tapi mempergunakan kendaraan umum seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perencanaan tata ruang. Nah, ini juga penting sekali. Nah, supaya dengan perencanaan tata ruang yang baik tentunya di sini tidak akan terjadi penumpukan penduduk
Nah, terjadi penumpukan penduduk secara otomatis itu akan ada kemacetan. Nah, itu. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana kalau penambahan jalan. Nah, kalau penambahan jalan saya pikir di Bali itu tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena satu, lahan di Bali itu sangat sempit, kemudian mahal. Yang terakhir, dengan adanya pengembangan jalan atau penambahan jalan, tentu di sini akan berefek kepada sosial, yaitu adalah di mana akan terjadi kemiskinan baru nantinya, seperti itu. Ya, kalau sekali lagi, kalau menurut saya sih, kalau akan membuka jalan baru ini tentu akan Bali ini akan semakin sempit jadinya, lahan juga akan semakin habis. Kalau menurut saya itu bukan satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kemacetan. Karena semakin banyak ada jalan, kendaraan pasti akan semakin banyak. Nah, kalau menurut saya lebih baik ada pengaturan lalu lintas, kemudian seperti saya sampaikan di awal, ada pembatasan kendaraan yang masuk utamanya dari luar Bali pada momen-momen tertentu seperti hari libur panjang, ya seperti saya katakan tadi, itu pada saat Natal, Tahun Baru. Nah, ini kita batasi, ya. Jadi bukan semuanya gitu ya. Kemudian kendaraan atau truk-truk yang memuat barang-barang itu juga perlu diberikan pembatasan, sehingga sekali lagi mengurangi kemacetan. Kalau menghilangkan kemacetan saya mungkin tidak mungkin gitu ya, tapi mengurangi kemacetan. Peningkatan kualitas layanan transportasi publik, pengembangan jalur sepeda, serta edukasi berkala kepada masyarakat untuk memilih menggunakan transportasi umum. Hal ini diharapkan menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, diharapkan mampu mewujudkan sistem transportasi yang lancar, aman, dan berkelanjutan. Bunga Widrayani, Bali TV. Kemacetan akut yang terjadi di kawasan Canggu diupayakan untuk diuraikan oleh pemerintah Kabupaten Badung dengan membuat jalan baru. Jalan baru ini diharapkan diantisipasi betul tata ruangnya agar tidak menimbulkan kesemrawutan baru. Jalan baru untuk mengatasi kemacetan di daerah Canggu akan segera dibangun oleh Pemkab Badung. Jalan baru ini akan menjadi solusi untuk mengurai titik-titik kemacetan di sejumlah tempat di kawasan Canggu. Pembangunan jalan baru ini mendapat apresiasi dari pengamat tata ruang, Profesor Putu Rumawan Salain. Namun ia juga mengharapkan Pemkab Badung agar mengkaji dan merencanakan dengan baik konsep tata ruangnya agar jalan baru ini tidak menimbulkan masalah baru seperti pembangunan yang tak terkendali di kawasan jalan baru tersebut, kemacetan baru dan alih fungsi lahan dan sejenisnya. Kondisi seperti ini sudah banyak terjadi di berbagai tempat dan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun regulasi untuk mencegah terjadinya masalah baru. Sebagai efek samping dari pembangunan jalan baru, pengawasan terhadap tata ruang juga diharapkan diperketat untuk menghindari terjadinya pembangunan yang tidak terkendali di kawasan baru tersebut. Jadi kalau memang mau begitu harus tegas. Jadi di mana plot-plot yang boleh dibangun. Jadi kita harus buat, jangan dibiarkan bebas gitu. Kalau dibiarkan bebas begitu nanti ya itu problemnya kita ini. Macet akhirnya dan lain-lain, sampah, banjir, ya kan? Itu jadinya kabel selewar bangunannya macam-macam. Riyaso, Bali TV. Pengurus Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat bekerjasama dengan Yayasan Islamic Relief Indonesia menggelar kegiatan pelatihan manajemen bencana dan pembentukan tim siaga bencana untuk rumah ibadah khususnya pura. Kegiatan tersebut diharapkan rumah ibadah dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat berlindung masyarakat dari bencana alam. Pengurus Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat bekerjasama dengan Yayasan Islamic Relief Indonesia menggelar kegiatan pelatihan manajemen bencana dan pembentukan tim siaga bencana untuk rumah ibadah khususnya pura. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Nengah Dwi Jem mengatakan rumah ibadah dapat berperan dalam penanggulangan bencana dengan menjadi tempat evakuasi, pusat penyaluran bantuan, dan sarana edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat. Beberapa rumah ibadah bahkan telah mengembangkan program rumah ibadah tangguh bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terjadi
Oleh karena itu mitigasi ini menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ini cikal bakalnya akan menjalar ke seluruh pura yang ada di seluruh Indonesia, kita harapkan. Sehingga masing-masing juga siap menghadapi bencana ini. Yang kedua, dalam konsep kita bahwa bencana itu tidak hanya gempa bumi, tidak hanya banjir dan lain sebagainya, bahwa setiap perubahan sasih tidak selalu ada penyakit, ada bencana yang perlu kita mitigasi. Oleh karena itu dalam konteks itu mestinya setiap pura punya ya. Jadi tidak misalnya kalau ada bencana di sini, kita calling yang ada di Jakarta Timur itu kan sangat lama ya. Jadi setiap pos ada satgasnya, sehingga begitu ada bencana segera bisa kita lakukan. Sementara itu, anggota staf Yayasan Islamic Relief Indonesia, Muhammad Fandi Sarjono mengatakan berkomitmen dengan para tokoh agama untuk terus mengedepankan penanggulangan bencana, khususnya di rumah ibadah. Islamic Relief Indonesia memiliki komitmen dengan para tokoh agama dan juga pengurus rumah ibadah ya, untuk terus mengedepankan penanggulangan bencana. Kami juga berharap kita semua bisa berkolaborasi, terintegrasi, terutama rumah ibadah tentunya dengan masyarakat setempat, sehingga rumah ibadah itu bisa menjadi pusat mitigasi bencana, termasuk pusat evakuasi apabila bencana itu terjadi. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Di tengah pro kontra, Wakil Ketua Pertama DPRD Bali dorong Tajen dilegalkan. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing, tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Ayah, satu kata yang entah kenapa membuatku ingin menjauh. Sejak kecil, aku merasa ayah itu asing, kaku, gak ngerti aku. Aku yakin ayah gak pernah benar-benar peduli. Waktu aku mau bilang ikut lomba seni, ayah cuma diam. Aku tahu dia pasti gak setuju. Dia pasti pikir itu gak penting.
Benar kan? Ayah nggak datang seperti biasa. Tapi malam itu aku lihat sesuatu. Ayah menyimpan semua. Tiket yang batal dipakai, sketsaku yang pertama, potongan berita kecil soal lomba. Kenapa aku nggak boleh tahu? Ya, makasih ya, udah percaya sama aku. Dulu aku pikir ayah tidak peduli, tapi ternyata aku yang tak pernah benar-benar mencoba mengerti. Papa sukses banget, Pak. Tuh, potong lidang lebih luang bentuk. Yang tak percaya diri. Untuk ayah yang mencintai dalam diam, maafkan aku yang terlalu cepat menilai. Terima kasih sudah selalu percaya. Ayah tidak hanya hadir secara fisik, melainkan juga hadir secara emosional. Interaksi, aksesibilitas, tanggung jawab, dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Ayah Terlibat, Generasi Hebat. Pemirsa, wacana legalisasi tajen atau sabung ayam tradisional kembali mengemuka di Bali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali saat ini tengah menyusun draft peraturan daerah atau Perda untuk melegalkan praktik yang selama ini berada di zona abu-abu hukum tersebut. Ketua 1 DPRD Provinsi Bali Wayan Diesel Astawa menyebut tajen sebagai bagian dari budaya Bali yang memiliki potensi besar baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Ia menilai praktik tajen jika diatur dan diawasi secara legal bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD serta memperkuat ekosistem budaya lokal. Untuk itu pihaknya mendorong agar praktik sabung ayam atau tajen dilegalkan di Bali sehingga dapat mengurangi dampak-dampak kriminalisasi yang terjadi di arena tajen. Pada tajen, melihat daripada situasi kondisi yang seperti ini, kita kembali kepada zamannya Gubernur DKI Jakarta, Pak Ali Sadikin, mereka berani membangun kasino. Kenapa di Bali? Dengan keadaan seperti ini ada lokal jenius kita untuk dalam rangka taburah dan sebagainya, atraksi budaya. Saya kira kalau bentuk pandangan saya itu hal yang wajar menjadi usulan kita bersama daripada seperti sekarang tidak dilegalkan tapi dia ada. Nah, tapi kalau kita legalkan akan mengurangi dampak-dampak kriminalisasi yang terjadi. Pak, dilegalkan itu artinya konsepnya tidak lagi kan biasanya taruhan gitu. Ya, kita kan mau izin dulu ke pusat juga. Karena di sana ada KUHP, apa benar apa tidak kan kita buka dan kita bedah. Hingga saat ini penyusunan terkait Perda Tajen masih dalam tahap pengkajian karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Hukum Positif Nasional Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sukma, Bali TV. Wacana DPRD Bali membentuk rancangan peraturan daerah Ranperda Tajen sebagai atraksi budaya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di sisi lain, tajen merupakan salah satu tradisi yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Pada tahun 1981, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan penertiban perjudian, termasuk sabung ayam, yang dikategorikan sebagai judi menggunakan taruhan uang yang tertuang dalam PP nomor 9 tahun 1981.
Namun adanya aturan PP nomor 9/1981 tersebut tidak serta-merta bisa menghentikan kegiatan tajen di Bali. Karena tajen merupakan tradisi turun-temurun yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Adanya kasus perkelahian yang terjadi di Songan Kintamani beberapa waktu lalu, menurut salah seorang advokat dari Desa Adat Lukluk, Inyoman Sumerte Ari Tenaya, bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan tajen. Di Bali, tajen terbagi menjadi 3 jenis, antara lain pertama yaitu tajen tabuhrah yang mengandung nilai magis, sakral, dan religius. Kedua, tajen terang yaitu sabung ayam yang mengandung unsur judi atau taruhan, yang dalam pelaksanaan masih dilakukan dengan izin dari aparat terkait, dan bagi beberapa orang tajen ini dijadikan ladang mencari uang walaupun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 JO Pasal 303 KUHP. Selanjutnya jenis tajen ketiga yaitu tajen beranangan, di mana sabung ayam ini mengandung unsur judi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, saya setuju kalau memang perda ini perda tentang tajen ini dibuat gitu ya, peraturan daerah tentang tajen ini dibuat gitu ya. Tetapi tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan sehingga nanti tidak melanggar ya. Kemudian yang pertama mungkin masukan saya adalah bahwa adat tradisi ya, nilai-nilai sakral religius itu harus dikedepankan gitu, harus dikedepankan ya. Nah, untuk menjamin kelestarian ini ya, untuk menjamin kelestarian adat tradisi dan budaya tajen ini, maka perlulah teman-teman di DPRD Provinsi Bali itu memberikan kepastian hukum ya tentang pelaksanaan tajen itu, terutama yang tajen murni itu gitu. Pada intinya pihaknya setuju dengan dibentuknya Ranperda Tajen. Untuk menjamin kelestarian tradisi tajen, DPRD mesti memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan tajen di Bali. Selain itu, apabila Perda Tajen ini dibuat, pihaknya meminta agar desa adat juga dilibatkan sehingga tetap bisa mengawasi pelaksanaan tajen. Andika, Bali TV. Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Nengah Dwija menilai perda tentang tajen perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan plus minusnya dan dampak sosial ekonominya kepada masyarakat Bali. Namun begitu, ia meyakini pemerintah Provinsi Bali sudah mempertimbangkan hal tersebut dengan seksama. Tragedi berdarah yang merenggut korban jiwa saat peristiwa sambung ayam di Desa Songan Kintamani, Kabupaten Bangli beberapa waktu lalu menyita perhatian masyarakat luas. Selain mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, kejadian tersebut juga mengakibatkan 2 orang mengalami luka serius. Atas kejadian tersebut, DPRD Provinsi Bali membuka isyarat untuk melegalisasi kegiatan sambung ayam atau tajen. Kabarnya saat ini DPRD Provinsi Bali sedang menyusun draft peraturan daerah atau perda untuk melegalkan tajen. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Nengah Dwija menilai perlu atau tidaknya ada perda yang mengatur tentang tajen tentunya tidak bisa diputuskan secara tiba-tiba. Menurutnya perda tentang tajen harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Nengah Dwija menekankan perda mengenai tajen harus mempertimbangkan berbagai aspek. Apakah dengan adanya perda ini akan berdampak baik dari sisi ekonomi atau bahkan bisa merugikan baik secara material maupun non-material. Nengah Dwija pun menyarankan agar kajian yang dilakukan sifatnya murni, bukan kajian yang bersifat tipologi agar tidak bias. Meski begitu, Nengah Dwija meyakini Provinsi Bali pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut secara seksama dan penuh kehati-hatian. Ada plus minusnya ya, dan kalau kita pertimbangkan mana lebih menguntungkan, itu harus dikaji secara mendalam. Kita tidak bisa memutuskan secara tiba-tiba. Kajiannya apa? Apakah dampak yang ditimbulkan bisa memberikan kesejahteraan kepada orang di luar itu, atau justru menimbulkan kerugian yang terlalu banyak, baik material maupun non material. Jadi saya kira perlu kajian yang mendalam lah, dan itu pure kajian yang tidak bersifat tipologi ya. Jadi jangan bias juga pengkajinya. Saya kira pemerintah daerah pasti sudah mempertimbangkan itu.
kita tunggu apa yang menjadi keputusan teman-teman di daerah di Bali ya. Oke. Ada insiden berdarah yang merenggut nyawa salah satu warga Banjar Songan, Desa Songan A, menguatkan kembali dorongan untuk melegalkan tajen melalui peraturan daerah atau Perda. Namun usulan itu telah ditolak secara tegas oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Koster menilai legalitas tajen bukan perkara sederhana. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pedagang serempak taati pelarangan air minum dalam kemasan AMDK plastik di bawah 1 liter.